Bangsa Frank adalah salah satu kelompok suku Jermanik yang memainkan peran penting dalam sejarah Eropa pada awal abad pertengahan. Dari suku-suku kecil yang hidup di wilayah sekitar Sungai Rhine, mereka berkembang menjadi kekuatan besar yang mendirikan Kekaisaran Karoling dan memainkan peran kunci dalam pembentukan Eropa modern, terutama di wilayah yang kini dikenal sebagai Prancis dan Jerman. Bangsa Frank berasal dari kelompok suku Jermanik yang hidup di sekitar Sungai Rhine di Eropa Barat, di kawasan yang sekarang menjadi bagian dari Belgia, Jerman Barat, dan Belanda. Nama Frank berasal dari kata Latin Francus, yang mungkin berarti bebas atau berani. Seiring melemahnya Kekaisaran Romawi pada abad ketiga dan keempat, bangsa Frank mulai bermigrasi ke wilayah-wilayah Romawi dan akhirnya menetap di wilayah gaul Romawi, sekarang Prancis, pada abad kelima. Mereka dikenal sebagai suku federasi karena awalnya mereka bekerja sama dengan Kekaisaran Romawi sebagai tentara bayaran sebelum akhirnya mengambil alih wilayah tersebut. Bangsa Frank mencapai tonggak penting di bawah kepemimpinan Clovis pertama, raja dari dinasti Meroving. Clovis berhasil menyatukan suku-suku Frank dan menaklukkan wilayah Gaul, mengalahkan suku Visigoth di pertempuran Fouille. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Clovis adalah konversinya ke agama Kristen, Katolik, pada tahun 496. Ini memperkuat hubungan antara bangsa Frank dan Gereja Katolik Roma, yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan mereka selama berabad-abad. Meroving adalah dinasti pertama yang memimpin bangsa Frank. Mereka dikenal sebagai raja berambut panjang, karena rambut panjang menjadi simbol kekuasaan mereka. Dinasti ini memerintah selama hampir 3 abad, tetapi kekuasaan raja-raja Meroving secara bertahap melemah, digantikan oleh para mayor domus, pemimpin istana, seperti keluarga Karoling. Kekuasaan bangsa Frank mencapai puncaknya di bawah dinasti Karoling, yang dimulai ketika Pipin the Dirty, Pipin the Short, menggulingkan Raja Meroving terakhir pada tahun 751. Anak Pipin, Charlemagne, menjadi tokoh terbesar dalam sejarah bangsa Frank. Charlemagne mendirikan Kekaisaran Karoling dan dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus Leo III pada tahun 800. Charlemagne memperluas wilayah bangsa Frank hingga mencakup sebagian besar Eropa Barat, termasuk Prancis, Jerman, Italia Utara, dan Spanyol Timur. Dia juga mendorong Renaissance Karoling, kebangkitan budaya dan intelektual yang memengaruhi perkembangan pendidikan, seni, dan agama di Eropa. Setelah kematian Charlemagne, Kekaisaran Karoling mengalami tekanan internal. Perjanjian Verdun membagi kekaisaran menjadi 3 bagian di antara cucu-cucunya. Wilayah barat menjadi cikal bakal Prancis. Wilayah timur menjadi Jerman. Wilayah tengah mencakup Italia Utara dan kawasan yang kini dikenal sebagai Benelux. Kekaisaran Frank melemah karena serangan oleh Viking, Magyar, dan Saracen pada abad ke-9 dan ke-10. Ancaman eksternal ini mempercepat keruntuhan kekuasaan bangsa Frank. Ketidakstabilan politik dan militer setelah runtuhnya kekuasaan pusat Charlemagne menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme di Eropa Barat, di mana kekuasaan terdesentralisasi ke para bangsawan lokal. Bangsa Frank memainkan peran kunci dalam pembentukan identitas Prancis dan Jerman. Nama Prancis berasal dari kata Frank, dan bangsa ini juga berkontribusi besar pada warisan budaya dan politik Jerman. Konversi Clovis ke Kristen Katolik membawa Eropa Barat lebih dekat ke Gereja Katolik Roma, yang menjadi pusat kekuatan politik dan spiritual di kawasan tersebut selama berabad-abad. Sistem hukum dan administrasi bangsa Frank menjadi dasar banyak praktik pemerintahan di Eropa. Capitulary, peraturan yang dibuat oleh Charlemagne, menjadi contoh awal dari pemerintahan yang terorganisasi.
Bangsa Frank adalah salah satu pendorong utama dari penggabungan budaya Jermanik dan Romawi yang menghasilkan dasar bagi budaya dan bahasa modern di Eropa Barat. Bangsa Frank dari suku kecil di tepi sungai Rhine tumbuh menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di Eropa. Mereka memainkan peran penting dalam transisi dari Kekaisaran Romawi ke abad pertengahan, membentuk dasar banyak negara Eropa modern. Dengan puncaknya di bawah pemerintahan Charlemagne dan peranannya dalam memperkenalkan agama Kristen serta sistem feodalisme, bangsa Frank meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia. Kebijakan para penguasa bangsa Frank memainkan peran penting dalam membentuk sejarah Eropa Barat selama abad pertengahan. Mereka menggabungkan tradisi suku Jermanik dengan pengaruh Kekaisaran Romawi dan agama Kristen untuk menciptakan sistem pemerintahan yang unik dan efektif pada masanya. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan oleh penguasa bangsa Frank, terutama di bawah dinasti Meroving dan Karoling. Kebijakan dinasti Meroving I. Penyatuan suku-suku Frank Clovis memulai kebijakan untuk menyatukan berbagai suku Frank yang sebelumnya terpecah-pecah. Melalui perang dan aliansi, ia berhasil menjadi pemimpin tunggal bangsa Frank, menciptakan fondasi bagi pemerintahan yang lebih terpusat. 2. Konversi ke agama Kristen. Salah satu kebijakan terpenting Clovis adalah konversinya ke Kristen Katolik pada tahun 496 yang memperkuat hubungan dengan Gereja Katolik Roma. Kebijakan ini membantu memperluas kekuasaan Frank melalui dukungan moral dan politik dari para uskup serta paus, memperkuat legitimasi raja di mata rakyatnya. 3. Hukum Salik, Lex Salica. Bangsa Frank di bawah Meroving menerapkan hukum Salik, kumpulan aturan hukum adat yang mengatur hak waris, perdata, dan pidana. Hukum Salik melarang perempuan mewarisi takhta, yang kemudian menjadi dasar beberapa konflik suksesi di Eropa. 4. Desentralisasi kekuasaan. Para raja. Meroving seringkali memberikan wilayah kepada kerabat dan bangsawan setia sebagai komitatus, wilayah pemerintahan. Namun, kebijakan ini menyebabkan fragmentasi kekuasaan dan melemahnya kontrol pusat. Kebijakan Dinasti Karoling I. Reformasi administrasi dan sentralisasi kekuasaan. Pipin III, Pipin the Short, dan Charlemagne memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Mereka mengangkat para misi Dominici, utusan kerajaan, untuk mengawasi para bangsawan dan memastikan kebijakan kerajaan dijalankan di seluruh wilayah. 2. Reformasi gereja dan dukungan agama. Charlemagne bekerja sama dengan gereja untuk menyatukan rakyat Frank di bawah Kristen Katolik. Ia mendukung pendidikan para pendeta, mendirikan biara-biara, dan melindungi otoritas gereja dalam administrasi lokal. 3. Ekspansi wilayah. Di bawah Charlemagne, bangsa Frank memperluas kekuasaannya melalui kampanye militer yang agresif, termasuk menaklukkan suku Sakson di Jerman, wilayah Lombardia di Italia Utara, dan membentengi perbatasan di Spanyol. Ia juga menggunakan ekspansi ini untuk menyebarkan agama Kristen. 4. Renaissance Karoling. Charlemagne mendukung kebangkitan budaya dan pendidikan yang dikenal sebagai Renaissance Karoling. Ia mendirikan sekolah di istana dan biara-biara, memperkenalkan kurikulum berbasis trivium, gramatika, retorika, logika, dan quadrivium, aritmatika, geometri, musik, astronomi. Ia juga mengembangkan standar tulisan Latin yang dikenal sebagai Carolingian Minuscule, yang mempermudah pembacaan dan penyalinan manuskrip. 5. Sistem feodalisme awal. Para raja Karoling memperkuat ikatan dengan bangsawan melalui pemberian tanah, beneficium, sebagai imbalan atas loyalitas dan pelayanan militer. Kebijakan ini menjadi dasar berkembangnya sistem feodalisme. 6.
reformasi pajak dan ekonomi. Untuk mendukung militer dan administrasi, Charlemagne mengembangkan sistem perpajakan yang lebih efisien, termasuk pengumpulan pajak dalam bentuk hasil bumi. Ia juga mendorong perdagangan dengan menciptakan zona perdagangan bebas di wilayah kekaisarannya dan melindungi jalur perdagangan internasional. 7. Penyebaran agama dengan paksaan. Beberapa kebijakan Charlemagne memaksa kelompok-kelompok yang ditaklukkan, seperti suku Sakson, untuk memeluk agama Kristen. Penolakan seringkali berujung pada hukuman berat, termasuk eksekusi massal. Kebijakan penting lainnya. 1. Perjanjian Verdun. Setelah kematian Charlemagne, cucu-cucunya membagi kekaisaran Karoling melalui Perjanjian Verdun. Kebijakan ini menciptakan 3 wilayah besar yang menjadi cikal bakal Prancis, Jerman, dan Italia. Meskipun pembagian ini mengurangi konflik internal, kekaisaran yang terpecah menjadi lebih rentan terhadap serangan luar. 2. Hubungan dengan Gereja Katolik. Semua penguasa Frank, baik Meroving maupun Karoling, menjadikan Gereja Katolik sebagai mitra politik utama. Dukungan ini memastikan stabilitas pemerintahan dan legitimasi kekuasaan raja sebagai pemimpin Kristen. Kebijakan para penguasa Frank mempercepat penyebaran agama Kristen di Eropa Barat, menjadikannya fondasi budaya dan politik kawasan tersebut selama berabad-abad. Melalui integrasi hukum, agama, dan budaya, bangsa Frank membantu membentuk identitas Eropa Barat yang bersatu, yang menjadi dasar peradaban Eropa modern. Kebijakan desentralisasi dan pemberian tanah kepada bangsawan menciptakan sistem feodalisme yang mendominasi struktur politik dan ekonomi Eropa selama abad pertengahan. Bangsa Frank, terutama di bawah Charlemagne, mewariskan tradisi hukum, pendidikan, dan administrasi yang terus memengaruhi perkembangan Eropa hingga hari ini. Kebijakan para penguasa bangsa Frank menunjukkan kemampuan adaptasi mereka terhadap tantangan zaman, dari integrasi suku-suku Jermanik hingga menciptakan hubungan yang erat dengan Gereja Katolik. Dengan pendekatan yang strategis dalam administrasi, militer, agama, dan budaya, para pemimpin Frank meninggalkan warisan yang membentuk Eropa selama berabad-abad. Peperangan bangsa Frank menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kejayaan mereka di Eropa Barat selama abad pertengahan. Bangsa ini tidak hanya terlibat dalam konflik untuk mempertahankan wilayahnya, tetapi juga dalam ekspansi kekuasaan, baik terhadap suku-suku Jermanik lain maupun melawan Kekaisaran Romawi dan kerajaan-kerajaan tetangga. Berikut adalah ikhtisar peperangan utama bangsa Frank. Bangsa Frank awalnya adalah suku Jermanik yang berada di perbatasan Kekaisaran Romawi di sepanjang Sungai Rhine. Pada abad ketiga dan keempat, mereka sering melakukan serangan terhadap wilayah Romawi. Suku Frank menyerbu wilayah Romawi di Gaul, Prancis modern, terutama setelah melemahnya kekuatan Romawi. Serangan ini menjadi bagian dari periode migrasi besar, Völkerwanderung. Bangsa Frank kemudian dijadikan foederati, sekutu militer, oleh Romawi dengan tugas mempertahankan perbatasan. Namun mereka akhirnya mengambil alih wilayah tersebut ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476. Clovis pertama adalah tokoh sentral dalam menyatukan berbagai suku Frank yang sebelumnya terpecah. Ia menggunakan kombinasi diplomasi dan perang untuk menundukkan suku-suku Frank lainnya dan menciptakan sebuah kerajaan yang bersatu. Contoh penting adalah penaklukan suku Alemani dalam pertempuran Tolbiac 196, yang juga menjadi momen penting ketika Clovis memutuskan untuk masuk agama Kristen. Di bawah Clovis pertama, bangsa Frank berperang melawan kerajaan Visigoth di wilayah barat daya Gaul. Perang ini dimenangkan oleh Clovis yang berhasil merebut wilayah penting di selatan, termasuk kota Toulouse. Kekalahan Visigoth memperluas wilayah bangsa Frank hingga ke Sungai Luar. Pipin III, Pipin yang pendek, dan putranya, Charlemagne,
memimpin kampanye militer untuk menaklukkan kerajaan Lombardia di Italia Utara pada tahun 774. Charlemagne menyatakan dirinya sebagai Raja Lombardia, memperluas kekuasaan Frank ke Italia. Salah satu kampanye terbesar Charlemagne adalah perang selama 30 tahun melawan suku Saxon di Jerman Utara. Perang ini brutal, melibatkan penaklukan wilayah dan konversi paksa Saxon ke agama Kristen, termasuk eksekusi massal dalam pembantaian Verden. Charlemagne memimpin ekspedisi melawan kekhalifahan Umayyah di Spanyol, tetapi mengalami kekalahan dalam pertempuran Roncesvalles. Meskipun gagal di Spanyol, bangsa Frank berhasil memperkuat perbatasan selatan melalui pembentukan Marca Hispanica, wilayah perbatasan di Catalonia modern. Charlemagne memimpin kampanye militer melawan suku Avar di Eropa Timur, menghancurkan kekuatan mereka dan merebut harta karun mereka. Penaklukan ini memperluas pengaruh bangsa Frank ke wilayah Hongaria modern. Pada abad ke-9, bangsa Frank mulai menghadapi ancaman besar dari serangan Viking di wilayah utara, termasuk sepanjang Sungai Seine. Charles the Bold dan penguasa Frank lainnya harus memperkuat pertahanan, termasuk membangun benteng-benteng di sepanjang sungai besar. Setelah kematian Charlemagne, perang saudara terjadi di antara keturunannya untuk memperebutkan kendali atas kekaisaran. Perjanjian Verdun mengakhiri perang ini dengan membagi Kekaisaran Karoling menjadi 3 bagian. Kekaisaran Frank Barat, cikal bakal Prancis. Kekaisaran Frank Timur, cikal bakal Jerman. Wilayah tengah yang mencakup Italia dan Lorraine. Banyak perang bangsa Frank, terutama di bawah Charlemagne, dilakukan untuk menyebarkan agama Kristen di Eropa Barat dan Tengah. Bangsa Frank berhasil menciptakan salah satu kekaisaran terbesar di Eropa, meliputi wilayah modern Prancis, Jerman, Italia Utara, dan Spanyol Timur. Perang membantu memperkuat kekuasaan para raja Frank, terutama di bawah dinasti Meroving dan Karoling, yang menjadi penghubung antara Kekaisaran Romawi dan Eropa abad pertengahan. Melalui kemenangan dalam perang dan integrasi budaya, bangsa Frank membantu membentuk identitas politik dan budaya Eropa yang bertahan hingga kini. Peperangan bangsa Frank tidak hanya menjadi alat untuk memperluas wilayah, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk membentuk identitas politik, agama, dan budaya Eropa Barat. Dengan keberhasilan mereka dalam menyatukan wilayah, menyebarkan agama Kristen, dan menghadapi ancaman eksternal, bangsa Frank memainkan peran penting dalam sejarah dunia abad pertengahan. Akhir kekuasaan bangsa Frank ditandai dengan runtuhnya dominasi dinasti Karoling yang memimpin bangsa Frank selama lebih dari 3 abad. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya di bawah Charlemagne, tetapi setelah kematiannya, berbagai masalah internal dan eksternal menyebabkan melemahnya kekuasaan mereka. Berikut adalah tahap-tahap yang menjelaskan bagaimana bangsa Frank kehilangan dominasinya. Setelah kematian Charlemagne pada tahun 814, kekaisarannya diwariskan kepada putranya Louis de Pies. Namun, setelah kematian Louis pada tahun 840, 3 putranya berselisih mengenai pembagian wilayah. Charles the Bold menerima Kekaisaran Frank Barat, cikal bakal Prancis. Louis the German menerima Kekaisaran Frank Timur, cikal bakal Jerman. Lothair pertama menerima wilayah tengah, termasuk Italia Utara dan wilayah Lorraine. Pembagian ini menciptakan fragmentasi politik yang melemahkan kekuatan bangsa Frank secara keseluruhan. Pada abad ke-9 dan ke-10, Kekaisaran Frank, terutama bagian barat, menghadapi serangan terus-menerus dari Viking. Serangan ini merusak ekonomi, melemahkan otoritas pusat, dan memaksa raja-raja Frank untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada bangsawan lokal agar mereka dapat mempertahankan wilayah mereka.
Di bagian selatan, bangsa Frank menghadapi serangan dari pasukan Muslim di Mediterania, sementara di timur mereka menghadapi ancaman dari suku Hongaria, Magyars. Raja-raja Karoling mulai kehilangan kontrol atas wilayah mereka karena kekuasaan semakin bergeser ke tangan para bangsawan lokal. Sistem feodalisme yang berkembang memperkuat para tuan tanah dan adipati, sementara kekuasaan raja menjadi simbolis. Setelah kematian kaisar-kaisar kuat seperti Charlemagne, penerusnya seringkali tidak mampu menjaga kesatuan dan stabilitas kekaisaran. Konflik internal dan perebutan takhta semakin memperlemah dinasti ini. Dinasti Karoling akhirnya digantikan oleh dinasti Capet di Kekaisaran Frank Barat ketika Hugues Capet dipilih sebagai raja pada tahun 987. Pemilihan Hugues Capet menandai transisi dari bangsa Frank ke awal terbentuknya kerajaan Prancis. Dinasti Capet kemudian mendirikan fondasi monarki yang lebih stabil dan berlangsung hingga berabad-abad berikutnya. Di Kekaisaran Frank Timur, dinasti Karoling digantikan oleh dinasti Ottonian ketika Otto pertama menjadi Raja Jerman pada tahun 936 dan kemudian dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci pada tahun 962. Ini menandai akhir kekuasaan bangsa Frank di wilayah Jerman dan awal dari Kekaisaran Romawi Suci. Setelah runtuhnya dinasti Karoling, bangsa Frank sebagai identitas etnis politik mulai tergantikan oleh entitas nasional yang baru. Di Frank Barat, identitas bangsa Frank berubah menjadi Prancis. Di Frank Timur, identitas bangsa Frank berubah menjadi Jerman. Pembagian wilayah melalui Perjanjian Verdun menyebabkan persaingan di antara penguasa dan melemahkan kesatuan bangsa Frank. Kebangkitan sistem feodal menyebabkan pergeseran kekuasaan dari raja ke para bangsawan lokal, melemahkan otoritas kerajaan. Ketidakmampuan penerus Charlemagne untuk memimpin dengan kuat memperburuk kondisi politik. Serangan dari Viking, Muslim, dan suku Hongaria menambah tekanan yang mempercepat kehancuran kekuasaan bangsa Frank. Identitas bangsa Frank bertransformasi seiring dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Prancis dan Kekaisaran Romawi Suci. Akhir kekuasaan bangsa Frank bukanlah proses yang tiba-tiba, melainkan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang berkembang selama beberapa abad. Dari kejayaan di bawah Charlemagne hingga keruntuhan dinasti Karoling, bangsa Frank mengalami perubahan besar yang membentuk peta politik dan budaya Eropa Barat. Bangsa Frank memang lenyap sebagai entitas politik, tetapi warisan mereka tetap hidup dalam bentuk negara-negara modern seperti Prancis dan Jerman.